idza asabathu dharra, kalau tertimpa musibah, lihat, sabar, dia bersabar, oh, kanat khairan lahu, maka baiklah bagi orang beriman tersebut. Jika ada seorang hamba yang beriman lalu dia tertimpa musibah, maka ketahuilah, jika ada seorang beriman yang tertimpa musibah, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Tapi jika Anda melihat orang beriman tertimpa musibah, atau mungkin Anda tertimpa musibah kecil besar musibah, ini ada 3 hal yang Anda dapat. Yang pertama, musibah yang ditimpakan, musibah zahir ya. Kalau musibah batin ya neraka. Musibah zahir maksud kami bencana alam, hilangnya keluarga, harta, sakit dan sebagainya. Kalau ada seorang hamba yang beriman tertimpa musibah zahir, maka ketahuilah itu adalah salah satu dari 3. Yang pertama, karena Allah ingin mengampuni dosanya. Sebab dosa seorang yang beriman itu cara pengampunannya ada 3 macam. Yang pertama akan diampuni Allah cuma-cuma. Ini karena karunia Allah, Maha Kasih. Yang kedua adalah akan diampuni kita dengan permohonan kepada Allah, mohon ampun, istighfar yang banyak. Maka beristighfarlah agar diampuni dosa kita. Yang ketiga adalah Allah akan rubah jadi bentuk hukuman. Ditimpakan musibah kepada seorang hamba karena Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Maka bagi orang yang beriman di saat tertimpa musibah itu yang ada kelegaan di dalam hatinya. Alhamdulillah, berarti dosaku akan dihapus oleh Allah, daripada aku harus diseksa di neraka, diseksa di dunia. Nah, hukuman itu pun ada 3 macam. Hukuman ada macam-macam. Yang pertama, hukuman yang Allah berikan di dunia. Jadi kalau ada seorang mukmin dihukum oleh Allah di dunia, maka ketahuilah itu karena Allah tidak ingin menghukumnya nanti di akhirat. Lah kok ternyata orang yang beriman ini belum diampuni oleh Allah, kemudian juga tidak minta ampun kepada Allah, juga di dunia kok nyaman-nyaman, selamat, nggak pernah kena musibah, tapi banyak dosa dia. Lu gimana ini? Dia banyak dosa, istighfar juga enggak, minta ampun kepada Allah jarang, tapi dia banyak dosa. Lalu bagaimana? Ada cara pengampunannya nanti. Kalau sudah meninggal akan disiksa oleh Allah, tapi setelah itu akan masuk surga. Mau disiksa di neraka? Enggak mau. Berarti enggak ada jalan lain kecuali saat ini harus istighfar banyak-banyak. Bagi hamba yang beriman, kalau tertimpa musibah di dunia, maka ketahuilah musibah itu adalah pengampunan dosa. Kalau bukan pengampunan dosa, mungkin seorang hamba sudah banyak istighfar setiap malam, istighfarnya banyak nggak bisa dihitung, istighfar, menangis, menyesal, terus istighfar, tapi kok masih tertimpa musibah. Kenapa dia? Ketahuilah justru karena Allah sayang kepada dia, mau diangkat derajatnya. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah mencintai satu kaum akan diangkat derajatnya dengan bencana, dikasih bencana karena Allah sayang. Ini hambaku, aku siapkan tempat yang tinggi, tapi ibadahnya kok masih pas-pasan. Dosa mah enggak, tapi ibadahnya kok pas-pasan. Tahajud jarang-jarang, ya puasa jarang-jarang, tapi aku cinta hamba ini akan aku tempatkan di tempat yang tinggi. Enggak ibadah-ibadah hamba ini, Allah timpakan musibah jeder, setelah itu langsung naik pangkat. Mau begitu? Saya belum tak kuat, saya tidak berani. Saya mending saya dimudahkan ibadah, amal baik, nanti naik pangkat. Jangan sok ya, saya minta musibah saja, nggak boleh, nggak boleh minta musibah. Ini jika tiba-tiba Anda tertimpa musibah, maka tata hati Anda. Allah mencintai seorang hamba yang tertimpa musibah, dan betul orang sakit Allah dekat dengan dia sampai suatu ketika nanti Allah mengingatkan kepada hamba yang cuek dengan saudara yang tertimpa musibah, abdi maridtu falam ta'udni, atau ya ibna Adam maridtu falam ta'udni, hei anak Adam, atau kama qala Rasul, aku sakit kau tidak kunjung kepadaku. Allah berfirman seperti itu. Seorang hamba bertanya, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Bukankah engkau Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam? Bagaimana engkau sakit ya Allah? Bukan aku yang sakit, si fulan sakit.
falam ta'udhu, kau tidak pernah kunjung kepada dia. Padahal kau kunjung kepada orang sakit yang tertimpa musibah tersebut, engkau akan menemukan aku bersamanya. Maksudnya menemukan aku bersamanya, ar-rahmat akan Allah aku turunkan kepada orang yang kunjung kepada orang sakit, kemudian keberkahan dan juga doanya orang sakit akan aku kabul. Kamu tidak kunjung kepada orang sakit, kau tidak mendapatkan kebaikan. Maka senanglah kalau kita kunjung kepada orang yang sakit jika mampu kita. Kalaupun tidak mampu, kita mendoakan. Ini Allah, dia disebutkan juga dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum. Sebagian orang mengatakan riwayatnya enggak benar, tapi maknanya benar. Ana indal munkasirati qulubuhum, aku Allah. Allah bersama orang yang hatinya terpatah-patah karena tertimpanya musibah, kefakiran yang ia alami, sakit yang ia alami, bencana yang ia rasakan, hatinya terpatah-patah, yang hanya dia lakukan hanya mengadu Allah, Allah, Allah. Ketahuilah Allah bersama orang tersebut. Maka musibah menjadi sebab orang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengangkatan derajat. Kemudian juga musibah akan diberi oleh Allah pahala yang berlipat ganda bighairi hisab. Sampai kalau ada seorang hamba yuwafas sabiruna ajrahum, orang yang sabar itu akan diberi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak pakai hitungan. Ini gambaran tentang orang